Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, nama ba'du. Hadirin Bapak Ibu, hadirin bidang Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Anwar untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan juga pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Sidang jemaah rahimakumullah, kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan itu kurang lebih selama 18 hari. Terkait dengan itu, diantara kita mesti ada yang susah, ada yang senang. Kalau senang karena sudah tugas kewajiban untuk melakukan ibadah puasa sudah habis. Tapi mungkin bagi yang bersedih karena bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal. Sedangkan bulan Ramadan sudah pergi, tidak akan kembali kecuali 1 tahun kemudian. Dan ini menyebabkan orang itu bisa menjadi sedih dan seterusnya. Tetapi masih ada satu peluang lagi yang boleh dikatakan istimewa, yaitu berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Itu akan setara dengan puasa setahun. Itu saya kira yang masih tersisa dari puasa yang kita sudah ditinggalkan itu. Hadirin rahimakumullah. Namun hal penting adalah memahami apakah puasa yang kita kerjakan kemarin itu berhasil atau tidak. Sebab target dalam puasa kemarin itu sebenarnya ada 2, yaitu terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Kalau sudah takwa, Allah berikan surga. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti akan menepati janjinya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan kita atau ciri indikator kita sebagai orang takwa? Bisa kita lihat dalam Quran. Karena Quran itu merupakan pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman takwa. Dzalikal kitabu, itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi artinya kalau kita merasa bahwa kita itu diampuni, diterima dan menyandang predikat takwa, maka kita harus rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Quran, aturan-aturannya itu, dan rela menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Itu konsekuen daripada iman takwa yang kita perjuangkan selama 1 bulan ini.
Hadirin rahimakumullah. Saya kira indikator itu banyak. Itu berada di berbagai kondisi, baik masalah hati, masalah sosial, masalah nafsu dan sebagainya, sudah diterangkan oleh Allah semua. Kalau kita lihat dalam Quran surat 3 ayat 134. Yang dimaksud orang beriman di situ, orang takwa di situ adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang iman takwa itu adalah orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang beriman takwa itu adalah dermawan, loman. Itu cirinya. Nah, ini adalah ajaran Islam terkait dengan hubungan manusia dengan manusia yang masuk kategori masalah sosial. Jadi Islam itu ajarannya begitu. Tidak khusus hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi hubungan manusia dengan manusia juga diatur di dalam Islam itu. Kemudian juga masalah menahan nafsu. Wal kadhiminal ghaidha. Itu orang iman itu orang yang mampu menahan nafsu. Nafsu itu tidak bisa hilang, selalu ada tapi bisa ditahan. Nah ini kalau tidak bisa menahan, akhirnya bisa menjadi sebuah dosa. Sebagai contoh, ketika di zamannya Nabi Adam, itu saudara kandungnya membunuh saudara kandungnya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara perjodohan yang kurang cocok menurut yang membunuh tadi. Nah, begitu marahnya tidak bisa tertahankan, akhirnya saudara kandungnya dibunuh. Itu adalah marah yang tidak tertahan. Jadilah dosa. Nah, ini orang beriman itu mampu menahan marah itu. Itu salah satu indikator atau ciri daripada ketakwaan itu. Kemudian wal afina 'anin nas, yaitu pemaaf kepada manusia. Ini salah satu ciri kelembutan hati yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu bisa kita jadikan ittiba. Tapi itu berat juga. Ketika Rasulullah pergi ke masjid, itu pernah diludahi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah tidak marah. Ini luar biasa. Kalau kita yang diludahi bagaimana? Rasulullah tidak marah. Sehari berikutnya diludahi lagi. Baru 3 hari tidak kelihatan yang meludahi tadi, ternyata yang meludahi tadi jatuh sakit. Kira-kira kalau kita yang diperlakukan seperti itu, apa kata kita? Mungkin kita akan mengata-katai yang luar biasa, tidak enak dan sebagainya. Tapi Rasulullah beda. Justru disambangi, dibesuk. Ini akhlak yang luar biasa. Akhirnya dengan pernyataan seperti itu, tidak ada alasan lagi orang itu tadi untuk benci kepada Rasulullah, maka masuklah di Islam. Nah, ini namanya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Nah, itulah salah satu contoh bentuk kemaafan Rasulullah, kelapangan hati Rasulullah. Nah, ini kita sebenarnya disuruh ittiba, tapi apakah bisa atau tidak, Allah alam. Itu contoh-contoh bagaimana Rasulullah mengendalikan hawa nafsunya melalui permaafan kepada manusia. Kemudian nomor 5 adalah walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang keempat adalah apabila melakukan perbuatan fahisah. Fahisah itu perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada seksual. Au dzalamu anfusahum, atau dolim terhadap diri mereka. Cirinya orang beriman adalah zakarullaha, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas dosanya dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Ini cirinya.
Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika orang iman takwa itu melakukan kesalahan, cirinya itu tadi ingat kepada Allah. Nah, dengan ingat kepada Allah ini bisa menghentikan perbuatannya. Sebagai contoh, seorang pengembala kambing yang dia itu buruh mengembalakan kambingnya orang ribuan jumlah. Umpama diambil 10 aja nggak tahu orang. Nah, ini diuji oleh Umar bin Khattab untuk menjual kambingnya kepada Umar bin Khattab satu saja. Dia bilang itu bukan milik saya Tuan, itu milik majikan saya. Wes, sudah katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala. Artinya benar itu. Mau diambil satu, dikatakan seperti itu, yang punya nggak akan tahu. Jangankan 1, 10 aja nggak tahu. Artinya orang ini punya kesempatan untuk korupsi, untuk mencuri. Tapi apa jawabnya? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Nah, saat itu dia berzikir, ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Sehingga kalau dia melakukan itu akan dilihat oleh Allah. Maka dia tidak mau menjual kambing itu walaupun dia punya kesempatan. Loh, ini dampaknya. Dampak zikir luar biasa. Bahkan zikir itu kalau kita laksanakan setiap hari itu bagaikan kaca yang dilap. Bersih mengkilat, kalau ada cahaya akan memantul. Itu kalau dalam pengertian seperti itu. Tapi kalau dalam istilah yang lain, orang selalu zikir itu artinya bersih. Bening mengkilat, cahaya Allah akan memantul di dalam dirinya. Ya. Lama-lama menjadi hidup. Kalau hati itu menjadi hidup, maka orang itu tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Artinya apa? Punya prinsip, punya pendirian, tidak ikut-ikutan. Bisa kita ibaratkan hati yang hidup itu seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun sebesar 1000 jari, berada di dalam lautan selama 50 tahun. Diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu tetap rasanya tawar. Karena apa? Asin tidak bisa masuk. Karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Tetapi kalau ikan itu mati tidak pakai 50 tahun. Sekarang mati kita masukkan air asin langsung jadi asin. Itu maknanya ketika orang itu hatinya hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam itu. Ada hitam, merah, kuning, hijau, biru, macam-macam. Selama hatinya itu hidup, maka corak masyarakat yang bermacam-macam itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Karena dia punya prinsip, tidak bisa masuk. Tapi kalau orang itu hatinya mati, dia kumpul dengan penjudi, dia akan jadi penjudi. Dia kumpul dengan penipu, dia akan jadi penipu. Dia kumpul dengan koruptor, dia akan jadi koruptor. Karena terkontaminasi. Mudah. Sehingga dengan ilmu ini kita bisa melihat seseorang. Kalau seseorang itu kumpul dengan A menjadi A, kumpul B menjadi B, jelas itu hatinya mati. Tapi kalau punya prinsip, artinya hidup tidak akan mungkin. Ini kehebatan daripada hati yang hidup. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda di dalam sebuah hadis bahwa kalau hati itu sudah mendapatkan cahaya Allah, maka hati itu akan menjadi tenang dan lapang. Rasulullah mengatakan, innan nuro iza dakhalal qalba in fasakha wan saroha. Sesungguhnya nur cahaya Allah itu apabila masuk ke dalam dada, ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang dan tenang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tandanya? Lalu Rasulullah menjawab, at-tajafa'an daril hurur wal inabati ila daril khuld wastidadu lil mauti
qabla nuzulul maut. Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari daril ghurur. Daril ghurur itu adalah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Lalu bagaimana kita menjauhkan diri dari dunia sedangkan kita berada di dunia? Itu maksudnya kita dengan dunia itu jangan terlalu cinta. Jangan kedonyan. Kalau kita punya uang 1 miliar kemudian kita letakkan di lemari, itu benar. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati itu akan sakit kalau keluar, kalau pisah. Itu adalah gambaran-gambaran orang itu tidak kedonyan. Itu ciri satu. Ciri kedua adalah menyadari bahwa dia itu akan kembali kepada negeri kelanggengan, negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Dengan kesadaran itu dia akan melakukan apapun untuk menghadapi itu semua. Yang terakhir adalah wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Orang itu akan mempersiapkan kematiannya sebelum datangnya kematian itu. Kalau orang sudah memiliki 3 sifat itu luar biasa, dia tidak akan melakukan dosa. Karena rasa takut. Kita itu sudah menyadari bahwa kita juga akan mati. Tapi persiapan kita kurang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kecintaan kita kepada dunia masih tinggi dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah. Cinta kepada dunia itu boleh, kepada apa saja boleh, tapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Hal ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini adalah gambaran-gambaran bagaimana kita mencintai dunia ini. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, kita luar biasa. Ibrahim mampu diperintah oleh Allah untuk menyembelih sang putra. Itu dikarenakan cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada yang lainnya. Karena Ibrahim saat itu cintanya kepada Ismail itu luar biasa. Bagaimana tidak cinta? Ismail itu orang soleh. Seorang ayah punya anak soleh, bagaimana tidak cinta? Pasti cinta. Diuji oleh Allah, disuruh sembelih. Karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya, maka dilaksanakan. Bukti bahwa itu adalah sebuah ujian ketika akan digorok, turun ayat untuk supaya diganti dengan sembelihan yang besar. Itu menunjukkan bahwa Ibrahim telah diuji oleh Allah tentang kecintaannya. Dan sukses lulus. Hadirin rahimakumullah, itu salah satu daripada periksa kita terkait dengan hasil puasa Ramadan yang kita kerjakan kemarin itu. Lihatnya ada di dalam Quran. Karena Quran itu adalah petunjuk bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.